Gugatan terhadap kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, nomor urut 1, pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya, di Mahkamah Konstitusi, ditolak. Sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di Mahkamah Konstitusi, terdapat satu permohonan, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, nomor urut 2, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, dengan nomor perkara 247 tahun 2025. Dalam sengketa ini, sebagai pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sebagai pihak terkait yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, nomor urut 1, pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim pada sidang pembacaan putusan Selasa, 4 Januari 2025 sebagai berikut. Bahwa menurut Mahkamah, pemohon tidak secara rinci menyebutkan TPS mana saja yang terdampak banjir sehingga tidak dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang kemudian oleh pemohon diminta untuk dilakukan PSU karena telah ternyata hanya beberapa TPS dari beberapa kecamatan saja yang terdampak banjir dan longsor sehingga tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ataupun melaksanakan penghitungan perolehan suara. Selain itu, termohon telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani permasalahan bencana alam banjir dengan melaksanakan PSL dan PSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi dari pasangan calon penyelenggara, pengawas, dan Forkompimda secara berjenjang. Adapun terkait dengan partisipasi pemilih yang tetap rendah, bahkan setelah dilaksanakan PSS, PSL, dan PSS, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian termohon. Karena rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu kontestasi dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan surat suara yang tidak terpakai yang terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 suara double dicoret 1, dan mengklaim bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara pemilih yang akan memilih pemohon. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan pemohon, telah ternyata pemohon melakukan 2 kali penghitungan terhadap perolehan suara pemohon yang diperoleh dari kabupaten, kota, kecamatan akuo sejumlah 519.013 suara. Karena sesungguhnya suara sejumlah 519.013 suara tersebut telah masuk dalam penghitungan suara pemohon yang telah ditetapkan oleh termohon sejumlah 2.009.311 suara. Selain itu, pemohon tidak memberikan argumentasi maupun bukti yang cukup mengapa pemohon dengan sangat yakin mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan surat suara yang seharusnya digunakan oleh pemilih yang akan memilih pemohon. Lebih dari itu, jika hal yang demikian didalilkan pemohon tersebut benar, kuat non, hal tersebut belum dapat dipastikan surat suara jika dipergunakan akan diberikan untuk pasangan calon yang mana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM diuraikan sebagai berikut. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Tapanuli Selatan dan seterusnya terkait video yang menunjukkan Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Sayur, Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 1 dan terdapat peristiwa pengarahan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan oleh PLT Bupati Tapanuli Selatan Rasid Dongoran untuk memilih pasangan nomor urut 1 dengan ancaman serta intimidasi. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah ternyata laporan terkait dalil akuo telah memenuhi syarat formil dan material. Namun Bawaslu menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh bukti yang dilampirkan oleh pelapor.
saksi maupun terlapor sehingga tidak cukup memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 1 junto pasal 188 Undang-Undang 1 2015. Dengan demikian menurut mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan seterusnya terkait dugaan adanya pelaksanaan kampanye yang melibatkan ASN, kepala desa, dan aparatur desa serta anak-anak sekabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 23 Oktober 2024 dan seterusnya. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo ditemukan fakta bahwa kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah kegiatan kampanye rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Utara nomor urut 2 di lapangan sepak bola Al-Waslia, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kuala Selatan. Adapun kehadiran pihak terkait dalam acara tersebut adalah sebagai juru kampanye yang tidak terkait dengan penyelenggaraan kampanye, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan dugaan tindak pelanggaran pidana pemilihan. Dengan demikian menurut mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Asahan dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih pasangan nomor urut 1 dengan memberikan 5 bungkus Indomie dan minyak goreng dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terhadap permohonan berkenan dengan permohonan tersebut, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap diucapkan. Bahwa menurut mahkamah, pemohon tidak dengan jelas menyebutkan kapan, kepada siapa dilakukannya, serta bagaimana pelanggaran pemilihan tersebut terjadi, sehingga dalil menjadi tidak jelas. Terlebih, telah ternyata laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Asahan tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan telah melewati batas waktu pengajuan laporan. Dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Dugaan pelanggaran TSM di Kota Medan dan seterusnya dianggap diucapkan terkait pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 lembar surat suara, 5 surat suara untuk setiap jenis pemilihan di TPS 7, Kelurahan C, Rengas 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dalil permohonan pemohon akuo, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati keterangan Bawaslu terdapat laporan yang peristiwanya menyerupai apa yang didalilkan oleh pemohon telah ternyata juga menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Medan Kota yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kepada PPK Kota Medan. Terhadap rekomendasi tersebut, PPK Kota Medan telah pula melaksanakan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Terkait pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar pasangan calon nomor urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belauhan, Kecamatan Medan Belauhan, Kota Medan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dalil permohonan akuo, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap diucapkan. Bahwa menurut mahkamah telah ternyata terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan, namun tentang netralitas aparatur sipil negara, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Kepegawaian Negara BKN, CQ, Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dalil pemohon di TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS dan seterusnya. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dan kemudian menindaklanjuti dengan memanggil KPPS dan TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru untuk mengklarifikasi keadaan tersebut, dan diperoleh fakta KPPS beserta seluruh penyelenggara di TPS tersebut lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir, dan kemudian disepakatilah KPPS meminta tanda tangan pemilih yang sudah memilih dengan cara mendatangi satu persatu rumah pemilih yang sudah memilih. Sedangkan pihak terkait menyatakan berdasarkan keterangan saksi di TPS 03
terjadi ketidaksengajaan di mana daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh pemilih. Setelah itu petugas mendatangi pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tersebut dengan merujuk pada C pemberitahuan yang diserahkan kepada petugas. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima laporan tanggal 28 November 2024 kemudian mengeluarkan status laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Medan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Langkat terkait mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memilih paslon nomor urut 01 dan seterusnya. Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan. Pihak terkait menyatakan dalil pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana mobilisasi tersebut dilakukan. Menurut Bawaslu, Kabupaten Langkat telah menerima laporan pada tanggal 4 Desember 2024 dan setelah dilakukan kajian awal, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material, namun sampai batas waktu perbaikan laporan, pelapor tidak memberikan perbaikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, di atas menurut Mahkamah, dalil permohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Terkait dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan di 5 desa yaitu Desa Sei Rampah, Desa Nagur, Desa Mangga II, Desa Beringin, dan Desa Pekan Tanjung, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada beberapa warga masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dan warga yang menerima uang tersebut melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan. Menurut pihak terkait, proses pemilihan di TPS-TPS desa tersebut berjalan dengan baik. Kedua saksi dari masing-masing pasangan calon telah menandatangani formulir C TPS tersebut dan tidak ada catatan kejadian khusus. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari ke-6 orang yang menerima uang dari kepala lingkungan tersebut, namun berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terdapat keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penggantian pejabat Gubernur Sumatera Utara dari Hasanuddin menjadi Agus Fatoni yang saat itu sedang menjabat sebagai pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran akuo. Pihak terkait menyatakan dalil pemohon merupakan fitnah karena berdasarkan fakta notoir yang diperoleh dari pemberitaan di media, penggantian pejabat Gubernur Hasanuddin kepada penjabat Gubernur Agus Fatoni yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dikarenakan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat hendak mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan terkait dengan sengketa pemilihan. Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata pemohon tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan kapan, di mana, dan bagaimana kronologi keterlibatan Menteri Dalam Negeri dengan cara mengganti pejabat Gubernur Sumatera Utara menjadi Agus Fatoni, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Adapun rotasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap pejabat gubernur adalah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohon bahwa terkait dengan dalil pemohon adanya keterlibatan pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melibatkan calon gubernur Bobi Nasution dalam kegiatan kunjungan ke berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan. Pihak terkait menyatakan kehadiran saudara Bobi Nasution dalam acara safari dakwah tersebut dalam rangka memenuhi undangan dalam rangka mensukseskan dan menyemarakkan PON 21 Aceh. Selain itu,
Bobi Nasution secara ex officio dalam jabatannya selaku Wali Kota Medan termasuk dalam struktur Panitia Inti Penyelenggaraan PON 21 yaitu sebagai Ketua Sub PB PON Kabupaten Kota Medan. Sedangkan terhadap dalil pemohon Ako, Bawaslu tidak memberikan keterangan. Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata pemohon tidak menyampaikan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara terhadap Bobi Nasution. Sementara pihak terkait telah mampu menunjukkan bahwa kehadiran Bobi Nasution dalam kegiatan safari dakwah tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Medan yang secara ex officio merupakan panitia inti penyelenggaraan PON 21. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon Ako tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan Ako tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dan seterusnya, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan Ako, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1.636.300 suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Ako. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan tidak dapat diterimanya permohonan dari pihak pemohon, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 495 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sudah benar dan tetap berlaku. Di mana pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya unggul dengan perolehan suara sebesar 64,47%. Dengan komposisi perolehan suara pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sebagai berikut. Perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya sebanyak 3.645.611 suara, atau sebesar 64,47%. Perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala sebanyak 2.009.311 suara, atau sebesar 35,53%. Demikianlah ulasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi Pilkada 2024. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.